将你们年轻一代人全部斩去。 Alur cerita, animasi Donghua. 都给我滚出来！ Chapter 1545. Di luar Imperial Pass, dekrit naik ke udara satu demi satu, terbakar di sana, seolah-olah upacara pengorbanan kuno sedang diadakan. Di gurun emas besar, trompet-trompet terdengar. Seolah-olah pasukan luar biasa yang tak ada habisnya menyerang Imperial Pass. Heaven Abyss seperti corong raksasa yang diikatkan ke tempat ini. Itu terus berputar, melepaskan suara gemuruh. Ada petir berwarna hitam yang terjalin, daging dan darah menghujani. Terlepas dari ini, ada suara tangisan individu Dao abadi, samar-samar terdengar di tengah badai besar. Seolah-olah ada banyak makhluk purba yang dihidupkan kembali, semuanya membungkuk dan mengaum di sini. Adegan itu sangat menakutkan. Saat dekrit di jarak gurun yang luas naik ke udara, menawarkan pengorbanan di medan perang, Heaven Abyss mengalami perubahan yang menakjubkan. Seolah-olah akhir dunia sedang turun. Petir berwarna hitam dan berwarna darah terjalin, kusut bersama. Hujan darah yang bahkan lebih besar turun. Langit dan bumi bergetar, bumi besar bergetar. Imperial Pass sangat besar. Dinding kuno semuanya ditumpuk dari sisa-sisa bintang, tetapi saat ini, mereka bergetar, seolah-olah akan runtuh. Ini adalah aura aneh yang menyebar, beriak melalui tempat ini. Itu menyebar tanpa batas, tidak ada jarak yang tidak bisa dijangkau, menelan langit di atas dan bumi di bawah. Apakah Raja Undead akhirnya benar-benar hidup kembali? Mereka akan mengambil tindakan. Di dalam Imperial Pass, seorang penatua tiba-tiba membuka matanya. Dua garis cahaya dingin dilepaskan. Tidak diketahui berapa puluh ribu tahun dia tetap duduk, tubuhnya tertutup debu. Sampai-sampai wajahnya seperti ini, penuh debu, menutupi permukaan tubuhnya, seolah-olah dia adalah patung tanah liat. Ini adalah salah satu makhluk tak tertandingi dari altar leluhur. Bahkan ketika peti kayu busuk itu dibawa kembali, dia tetap tidak muncul. Sekarang dia merasakan perubahan ke dunia luar, dia bangun. Kekuatan dari keberadaan abadi, ada orang-orang yang melepaskan desahan ringan di tempat lain. Bahkan Jin Taijun pun seperti ini. Dia berdiri di sebuah gunung kuno, menatap ke batas cakrawala. Meskipun mereka dilindungi di dalam Imperial Pass, dia masih terguncang di dalam. Itu karena ini adalah aura Raja Abadi, menutupi segalanya saat menyapu. Bahkan dengan pertahanan Imperial Pass, jenis fluktuasi misterius itu sepertinya masih bisa menembus. Namun, ini tidak memiliki kekuatan penghancur, hanya jenis tekanan samar, membuat makhluk tertinggi merasakan jenis alarm batin, serta jenis tekanan. Hanya mereka yang bisa merasakan hal semacam ini, karena yang lain sama sekali tidak menyadarinya. Mereka hanya tahu bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi di luar Desolate Border, tetapi tanpa mencapai level itu, mereka tidak dapat merasakan tekanan mengerikan dari raja-raja yang tidak akan mati. Itu adalah rusa yang diintimidasi oleh auman singa, sementara semut tidak menyadarinya. Semut secara alami merujuk pada pembudidaya di atau di bawah self-release realm. Tentu saja, ini tidak mutlak, ada beberapa pembudidaya alam bawah yang masih merasakan ini, misalnya, Si Hao. Dia dalam hati khawatir, merasa seolah-olah gunung abadi yang agung runtuh, akan menghancurkannya. Imperial Pass disegel, orang-orang dari dunia luar tidak bisa masuk. Hanya melalui formasi transportasi seseorang dapat memasuki kota. Namun, sekarang, satu sisi dinding dibuka. Seseorang naik ke puncak kota kuno dan megah yang setinggi langit ini, menatap ke sisi lain. Setiap potongan batu yang digunakan untuk membuat dinding ini adalah sisa-sisa bintang. Semua tertinggal setelah bintang-bintang besar jatuh. Orang bisa membayangkan betapa tingginya tembok itu. Berdiri di atas dinding jenis ini membuat orang merasa seolah-olah mereka menjulang di puncak langit berbintang. Saat orang ini menatap ke sisi asing, cahaya cemerlang bersinar dari mata mereka. Dia adalah Huang Abadi. Dia berdiri di sana, diam dan tidak bergerak, memandang ke gurun pasir keemasan yang luas. Di masa lalu, tidak banyak orang yang bisa naik ke sini dan menatap ke sisi asing, karena kota ini selalu disegel, satu-satunya jalan antara dua alam diblokir. Segera setelah itu, Jin Taijun juga datang, berdiri di sana, tidak mengatakan apa-apa. Kali ini, jika mereka datang, semua yang melawan akan mati. Di dinding, sebuah suara kuno dan jauh terdengar. Ini adalah Huang Abadi. Dia tampak seperti berusia 16 atau 17 tahun, wajahnya sangat lembut seperti anak muda,
Tetapi suaranya sangat tua, tatapannya juga penuh dengan perubahan besar. Kekuatan besar telah datang, tidak mungkin untuk melawan. Jin Taijun menjawab. Segera setelah itu, 3 sosok lagi muncul di dinding. Mereka adalah makhluk tak tertandingi dari Imperial Pass, biasanya mengawasi altar leluhur. Sosok mereka semua buram, membawa kekacauan utama, diam-diam menatap ke sisi lain. Di gurun emas besar, fluktuasi tak terbatas bahkan lebih intens. Orang bisa melihat beberapa lusin hingga lebih dari 100 dekrit muncul, setiap dekrit sangat gemilang. Ketika dekrit ini terbang ke ketinggian tertentu, mereka akan tiba-tiba menyala di udara, menghasilkan simbol yang paling kompleks, dan kemudian mengukir diri mereka di sana. Suara pengorbanan terdengar, seolah-olah makhluk tak berujung menangis, berdoa, bersujud, berkomunikasi dengan kekuatan tersembunyi, ingin membuka jalan yang menakutkan. Hal-hal yang berbahaya kali ini. Makhluk yang tak tertandingi berbicara. Dia adalah Master Qi Hong, serta pemilik asli kereta perang 5 roh. Dia berdiri dalam kekacauan utama, menatap ke Desolate Border. Bagaimana mereka bisa melewati bencana ini? Raja-raja abadi dihidupkan kembali. Mereka sekarang akan melepaskan metode yang tak tertandingi, tidak membayar biaya, ingin menagih langsung, menerobos penghalang yang merupakan Heaven Abyss. Bahkan makhluk tertinggi pun terguncang di dalam, gelombang besar mengaduk di dalam diri mereka. Hanya mereka yang bisa merasakan aura jenis ini. Ini bukanlah fluktuasi misterius dari seorang raja yang tidak akan mati, melainkan kekuatan mengerikan yang keluar setelah kebangkitan, menyebar ke seluruh langit dan bumi ini. Segera setelah itu, mereka melihat banjir hitam di Cakrawala. Mereka adalah laki-laki, tentara pihak lain yang tak ada habisnya. Mereka sudah tiba. Mereka seperti banjir, memenuhi batas bumi yang besar, hamparan hitam besar, membuat semua orang terguncang dan khawatir. Ada semacam aura buruk yang menutupi dunia. Seluruh tembok kota bergetar, seolah-olah mengalami beberapa jenis benturan. Seperti yang diharapkan, ini adalah sikap dari pertempuran besar yang menentukan. Mereka menarik aura dao besar asing, menggunakan kekuatan dari pihak itu untuk menghancurkan tempat ini. Makhluk tertinggi menghela nafas ringan. Tentu saja, ini tidak penting. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa raja-raja yang tidak mati bahkan mungkin bertindak. Jika mereka tidak ragu untuk membayar harganya, siapa yang bisa mengatakan dengan pasti bahwa Heaven Abyss pasti bisa menghentikan semuanya? Suruh para pemimpin klan berkumpul. Keberadaan yang tak tertandingi berkata. Sebagai makhluk tertinggi tertua, efek dari kata-katanya sangat hebat, memerintah semua klan. Imperial pasti tidak bisa tetap tenang. Para ahli dari semua klan yang berbeda, semua tokoh terkemuka bergerak, bergegas menuju tembok ini, mulai berkumpul. Si Hao dan yang lainnya juga secara alami terkejut. Saat ini, bahkan kontribusi besar yang dia bangun, serta surga yang mencapai sinar cahaya kehilangan kecemerlangannya. Itu karena perubahan yang mengejutkan tiba, sesuatu yang besar akan terjadi, semua mata tertuju ke arah itu. Tidak peduli seberapa menakjubkan si Hao kali ini, sebelum turunnya bencana besar, itu sudah tidak lagi menyilaukan. Anak-anak muda ini tidak memiliki kualifikasi untuk menaiki tembok khusus itu. Namun, mereka mendengar berita itu, dan karena itu, semua bergegas bersama, berdiri di depan tembok, menatap ke arah itu. Semuanya menunggu kabar. Kenyataannya, kota itu terlalu besar, atmosfernya berat, tekanannya luar biasa hebat. Bahkan ketika itu tepat di depan mereka, ketika mereka melihat ke atas tembok, mereka merasa seolah-olah sedang menatap ke dalam kubah surgawi. Kali ini, reaksi pihak asing sangat kuat, pasti ada alasannya. Jika saya tidak salah, itu pasti terkait dengan peti kayu busuk yang dibawa Huang kembali. Di dinding kuno berbintik-bintik, Jin Taijun berbicara. Saat ini, sosok ada di mana-mana, para ahli dari semua klan tiba, semuanya di alam rilis diri. Mereka adalah kelompok pembudidaya yang paling kuat. Ekspresi semua orang muram saat mereka melihat keluar kota. Suruh Huang datang juga. Hal ini terjadi karena dia, jadi ada kebutuhan baginya untuk berkumpul di sini. Beri dia tempat duduk. Jin Taijun angkat bicara lagi. Pada saat ini, tidak ada yang mengatakan apa-apa, tempat ini sunyi. Ekspresi para pembudidaya hebat dari berbagai klan serius, mata berkedip-kedip dengan cahaya. Di bawah kota, ketika si Hao mendengar perintah ini, dia sedikit terkejut. Dia benar-benar bisa naik tembok kota juga, berdiri di atas. Itu karena dia sudah mendengar bahwa ini semua adalah tokoh tingkat pemimpin klan dari berbagai klan,
pembudidaya normal tidak bisa datang ke sini. Pesanan siapa itu? King Yi mengungkapkan ekspresi terkejut, menanyakan orang yang memberi perintah. Jin Taijun. Apa? Pada saat ini, banyak anak muda berteriak ketakutan. Misalnya, Cao Yusheng, Chang Gongyan, Lunar Jade Rabbit, dan lainnya. Bahkan keluarga Jin dan keluarga Wang mengungkapkan ekspresi terkejut, sangat terkejut. Tidak, kamu pasti tidak bisa pergi. Perempuan tua itu jelas bukan tipe yang baik. Cao Yusheng diam-diam mentransmisikan suara. Dia tidak berani memanggilnya perempuan tua di depan umum. Bagaimanapun, ini adalah makhluk tertinggi yang bisa mengabaikan 9 surga 10 bumi. Bahkan jika dia menghancurkannya sampai mati di tempat, tidak akan ada orang yang akan membalas dendam untuknya. Kamu tidak bisa naik, pasti ada yang salah di sini. Penyihir Sky Severing Dao juga diam-diam mentransmisikan ke Si Hao, menggelengkan kepalanya ke arahnya. Kemudian, banyak orang mencoba menghentikannya, menahan rasa takut terhadap Jin Taijun. Hanya saja, bagaimana seseorang bisa menentang tatanan makhluk tertinggi? Aku akan pergi melihat apa yang sebenarnya terjadi. Si Hao ingin melihat sendiri apa yang sedang terjadi. Baiklah kalau begitu, kami akan menemanimu ke sana juga. Saya benar-benar ingin melihat adegan besar invasi tentara asing. Cao Yusheng dan yang lainnya berkata. Kali ini, banyak orang tergerak, sangat berharap, hal ini terjadi bahkan dengan Si Hao. Dia ingin melihat berapa banyak pasukan besar yang dikirim dari sisi lain kali ini. Mungkin karena hari ini spesial, mungkin karena semuanya sengaja dilonggarkan, tidak ada yang mau menghentikannya. Sekelompok anak muda semua bangun tembok kota. Ini termasuk Great Sutuo, Lanxian, Little Sky King, Ten Crown King dan sekelompok besar orang lainnya. Tembok kota itu megah dan megah, setinggi surga, bersinar dengan matahari dan bulan. Area di bawah tembok kuno berbintik-bintik itu penuh dengan ukiran yang ditinggalkan oleh semua jenis senjata surgawi, tetapi masih tetap abadi, menjulang selama bertahun-tahun tanpa jatuh, menekan bagian yang mengarah ke 9 surga 10 bumi. Sangat banyak. Ada anak-anak muda yang mau tidak mau berteriak begitu mereka menaiki tembok kota, ekspresi mereka benar-benar berubah. Ketika mereka melihat ke bawah, ada hamparan hitam besar, tidak ada batas yang terlihat. Ada pasukan asing yang besar di mana-mana, membanjiri dari batas cakrawala, sangat mencekik. Ini dalam skala yang belum pernah terlihat sebelumnya. Di masa lalu, meskipun ada pertempuran hebat yang sangat intens, bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan ini? Seluruh gurun besar akan ditempati. Sangat jelas bahwa tembok ini istimewa. Tidak peduli seberapa tinggi itu, betapa megahnya itu, seseorang masih bisa dengan jelas mengabaikan situasi di tanah di bawah, apalagi bisa merasakan fluktuasi semacam itu. Pasukan besar yang tak ada habisnya menekan, mengenakan baju besi hitam, dilengkapi dengan pisau panjang yang bersinar, tombak perang yang dalam dan dingin, tombak darah tebal, menunggangi binatang buas yang jahat. Banjir baja ini meraung, membuat langit dan bumi bergetar. Namun, jenis pasukan besar yang tak terbatas tanpa batas ini benar-benar sunyi, tidak ada yang berteriak, tidak ada yang mengaum saat mengendarai tunggangan mereka, maju diam-diam. Ini hanya membuat segalanya tampak lebih menindas, membuat semua orang merasa lebih tercekik. Pasukan besar tampaknya tidak ada habisnya, tetapi tidak kacau sama sekali, sangat teratur. Pasukan demi pasukan dalam formasi yang tepat, perlahan-lahan mendekat, tekanan membuat semua orang di Imperial Pass akan gemetar ketakutan. Pawai mereka terlalu disiplin, pada akhirnya, ketika begitu banyak pasukan tiba, diam-diam mendekat, sebenarnya hanya ada satu suara. Tekanan membuatnya sulit bagi seseorang untuk bernapas. Itu sangat menyesakan, tekanannya terlalu besar. Pasukan besar berhenti, mereka semua berhenti. Pasukan yang begitu hebat tidak bisa melihat ujungnya dengan satu tatapan. Mereka masih benar-benar sunyi, hanya berhenti di luar Imperial Pass. Hanya ketika kereta perang berwarna hitam perlahan tiba dari kejauhan, kedamaian ini hancur. Serahkan Huang, serahkan peti kayu, dan kita bisa memastikan kedamaian Imperial Pass yang berkelanjutan. Sebuah suara terdengar. Itu sangat dingin dan acuh tak acuh, membawa martabat yang besar. Apakah kamu pikir kami akan menyerahkannya hanya karena kamu menyuruhnya? Seseorang berteriak dari atas tembok kota. Serahkan Huang, serahkan peti kayu, dan Raja Abadi kita dapat berjanji untuk tidak menyerang Imperial Pass selama 10.000 tahun, menjaga perdamaian antara kedua alam. Jika tidak, pembantaian akan terjadi di kota ini. Ketika kata-kata ini diucapkan, semua orang terguncang.
Chapter 1546. Mungkinkah makhluk dari pihak asing membuat keributan besar karena Huang? Ekspresi semua orang menjadi serius. Mereka sudah mengerti bahwa gangguan yang ditimbulkan Huang di luar perbatasan Desolate jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Raja-raja yang tidak mati bahkan benar-benar dihidupkan kembali karena ini. Mengetuk pintu mereka, seberapa besar masalah ini? Hanya di era besar terakhir ketika pihak asing benar-benar memulai serangan habis-habisan pada 9 surga, 10 bumi, jenis keberadaan ini akan bergerak. Ini adalah sesuatu yang mengejutkan dulu dan sekarang. Tirai besar mulai ditarik kembali. Huang adalah penduduk Imperial Pass, bagaimana kami bisa menyerahkannya kepada kalian semua? Kultivator hebat lainnya berteriak keras, sangat pantang menyerah, segera menentang pihak lain. Jin Taijun menatapnya, mengungkapkan ketidakpuasan terhadap tindakan impulsifnya tanpa konsultasi sebelumnya. Di bawah Imperial Pass, kereta perang hitam itu sangat tenang. Keberadaan yang menakutkan itu tidak mengatakan apa-apa, tidak lagi berbicara, mempertahankan martabat dan kehikmatan. Kurang ajar, kamu benar-benar berani memperlakukan klan Kaisar dengan tidak hormat. Ini adalah klan yang menghapus dosa besar. Di bawah, di dekat kereta perang hitam itu, ada beberapa yang berteriak keras. Tidak ada yang diizinkan untuk memperlakukan klan Kaisar dengan tidak hormat. Kultivator hebat lainnya meraung, gigi seputih salju, sosok besar dan tinggi, membawa niat membunuh yang mengerikan. Sekelompok orang berteriak, suara mereka menggema di dunia ini, mengguncang Imperial Pass. Di tembok kota, sekelompok orang merasakan hawa dingin di punggung mereka. Bagaimanapun, mereka mengerahkan kekuatan besar, bahkan klan Kaisar yang tidak pernah menunjukkan diri mereka muncul. Seberapa menakutkan masalah ini? Klan Kaisar dikenal sebagai klan tertinggi yang tak tertandingi, anggota bangsawan manapun yang melampaui kepercayaan. Itu karena mereka tak terbendung, praktis tanpa tandingan. Sayangnya, anggota mereka terlalu sedikit, kemampuan reproduksi mereka sangat rendah. Kereta perang itu hitam pekat seperti tinta, awan asap bergolak. Ada beberapa binatang purba yang aneh terukir pada mereka, tidak ada kekurangan dari naga sejati dan yang lainnya di antara mereka. Ada semacam aura penekan jiwa yang merembes melalui dinding. Orang bisa menebak bahwa pasti ada kaisar klan tertinggi yang duduk di dalam. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dari dulu hingga sekarang, tidak banyak individu sekaliber ini yang langsung muncul dari klan kaisar, tiba di medan perang, langsung menghadap gerbang kota Imperial Pass. Semua orang di tembok kota menggigil dalam hati. Mereka bisa melihat betapa tinggi status klan Kaisar di sisi lain, bahkan kalimat sederhana dan langsung dari seorang kultivator hebat di Imperial Pass yang membuat kedinginan, dicaci maki seperti ini. Ini sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Apakah kalian semua memilih untuk menyerahkannya atau tidak? Terserah kalian semua untuk mempertimbangkan, pilih dengan benar. Di bawah Imperial Pass, seorang tetua yang berdiri di depan kereta perang kuno hitam berteriak dengan keras. Anda ingin kami menerima kondisi seperti ini dalam penghinaan? Lupakan. Tidak ada kekurangan individu yang pantang menyerah di tembok kota. Mereka selalu berkelahi di sini. Bagaimana mereka bisa sujud? Sejauh mana tipe orang ini? Selama mereka ditekan, mereka hanya akan membalas lebih besar. Klan-klan dari Imperial Pass yang bertempur di medan perang semuanya agresif, sangat pantang menyerah. Kalian semua diberi kesempatan, namun kalian semua tidak menghargainya. Kamu akan menyesalinya. Seseorang di bawah berteriak. Diam. Untuk apa kalian semua berteriak? Apakah Anda benar-benar berpikir kami takut pada Anda? Jika Anda ingin menyerang kota, maka datang saja. Kami hanya akan menghadapi kalian semua secara langsung. Seseorang di tembok kota menjawab. Tepat sekali, tutup mulutmu. Apakah Anda pikir kami akan menyerah hanya karena Anda sedikit mengancam kami? Setelah berjuang selama bertahun-tahun, jika kita semua berkemauan lemah, apakah kota ini akan tetap berdiri? Seseorang berbicara setuju, melampiaskan emosinya yang memuncak. Di bawah Imperial Pass, ekspresi makhluk-makhluk itu tidak begitu menyenangkan untuk dilihat. Tepat pada saat ini, di batas gurun besar, di area yang tidak bisa dicakup oleh Heaven Abyss, cahaya mencapai langit, membawa niat membunuh dingin yang menggigit, melonjak jutaan dan jutaan li. Semua orang di Imperial Pass segera gemetar, merasakan gelombang dingin yang datang dari jiwa mereka. Jenis perasaan seolah-olah kiamat sudah dekat. Mereka tidak perlu berpikir terlalu banyak untuk menebak bahwa ini adalah gerakan Raja Abadi. Ini adalah jenis ancaman yang tak terbayangkan, membuat semua orang merasa kedinginan dari ujung kepala sampai ujung kaki.
Ada pesimisme yang tak terlukiskan, bahkan sampai mempengaruhi resolusi semua orang, membuat mereka merasa semua harapan telah berubah menjadi debu. Itu karena jenis fluktuasi ini terlalu menakutkan, sangat mengguncang jejak jiwa mereka. Keberadaan di level ini, apakah mereka benar-benar akan menyeberang? Bagaimana mereka seharusnya menentang ini? Tidak ada kesempatan untuk menang sama sekali. Kekosongan bergetar, sejumlah besar dekrit bergegas ke langit, terbakar di batas gurun besar, masih jenis upacara pengorbanan kuno khusus ini, yang ingin membantu keberadaan abadi memasuki celah. Selama mereka bisa melewati Heaven Abyss, 9 surga tidak bisa menang. Itu karena pada saat itu, tidak ada yang bisa menghentikan kemajuan mereka. Di batas cakrawala, dekrit emas terbakar, fluktuasi menakutkan mengguncang perbatasan yang sunyi. Ekspresi semua orang di tembok kota sangat jelek, merasa khawatir di dalam. Suasana gelisah menyebar. Adapun di bawah Imperial Pass, pasukan besar tidak ada habisnya, seolah-olah ada banjir baja hitam. Saat ini, mereka semua mengangkat senjata mereka, melepaskan teriakan tertib. Raja Abadi. Itu hanya 2 kata, namun itu berdering melalui langit di atas dan bumi di bawah, apalagi mengguncang bahkan Imperial Pass, membentuk gelombang suara yang menakutkan. Ini membuat semua orang terguncang. Makhluk asing memanggil keberadaan terbesar mereka bersama-sama, membuat semua pembudidaya Imperial Pass terguncang. Apakah kalian semua sudah membuat keputusan? Jangan merusak kepentinganmu sendiri. Di bawah izin kekaisaran, seseorang berkata dengan dingin. Alasan mengapa mereka berani melakukan ini adalah karena kepercayaan diri mereka yang kuat. Ini adalah jenis tekanan yang jelas, memaksa orang-orang Imperial Pass untuk membuat keputusan. Kenyataannya, justru karena mereka memiliki keyakinan bahwa mereka tidak takut dengan keputusan yang dibuat Imperial Pass. Terlepas dari apakah makhluk Imperial Pass diterima atau tidak, itu tidak akan berdampak banyak pada mereka. Namun, jenis kepercayaan diri ini, jenis keberanian ini, mempengaruhi hati banyak orang di tembok kota. Tersesat saja, jika kamu tidak bisa menerima ini, maka kita akan bertarung saja. Cao Yusheng berteriak. Diam. Seorang tetua di sebelah Jin Taijun menatapnya dengan dingin, berkata, apakah ada tempat bagi kalian semua untuk berbicara di sini? Kenapa aku tidak bisa? Saat kita bertarung dengan pihak asing, aku pasti akan bertarung di depan. Saat mengutuk mereka, secara alami aku tidak akan menyerahkan tanggung jawab ini kepada orang lain. Cao Yusheng memiliki tipe, keagungan, khusus, sangat pantang menyerah. Cukup. Keberadaan yang tak tertandingi menghentikan mereka. Hanya seorang Huang, mengapa kita harus mementingkan dia? Apalagi kali ini, dia menimbulkan kemarahan publik. Banyak orang berharap dia mati lebih awal untuk memadamkan kemarahan mereka. Itu sebabnya kami membutuhkan kalian semua untuk menyerahkannya. Adapun peti kayu itu, kalian semua tidak akan pernah bisa membukanya. Apakah Anda semua menyerahkannya atau tidak membuat banyak perbedaan, kita bisa merebutnya sendiri. Orang-orang di bawah sangat kuat, mengintimidasi mereka seperti ini. Kalau begitu kalian semua bisa datang dan mengambilnya sendiri. Coba saja. Seseorang berkata, tidak yakin, sangat marah. Kami membunuh banyak makhluk sebelumnya, sudah tidak ingin membersihkan darah 9 surga 10 bumi lagi. Kami memberi Anda kesempatan untuk mengakhiri semuanya dengan damai. Di dalam kereta perang hitam, makhluk tertinggi klan kaisar berbicara sekali lagi, masih dingin dan terpisah, tidak ada fluktuasi emosional, membuat semua orang merasa sangat hormat. Situasi damai seperti apa? Jin Taijun angkat bicara, bertanya seperti ini. Ini mengguncang tubuh semua orang di tembok kota, gelombang besar mengaduk di dalamnya. Apa yang diminta oleh makhluk tertinggi seperti ini? Apakah mereka akan berkompromi? Jika Anda memenuhi persyaratan kami, dalam 10.000 tahun, 2 alam kami akan berinteraksi dengan damai, semua orang mengurus urusan mereka sendiri. Yang dijanjikan Kaisar Klan Kereta Perang Hitam. Selain itu, ia lebih lanjut menyatakan bahwa ia dapat meminta Raja-Raja Abadi untuk bersumpah sebagai jaminan. Semua orang terkejut. Sumpah raja yang tidak akan mati pasti mengandung karma besar, mungkin bisa dijadikan jaminan. Namun, bisakah mereka menyetujui ini? Ini terlalu memalukan. Sumpah darah Raja Abadi memang efektif, itu akan melibatkan karma yang paling menakutkan. Jin Taijun mengangguk. Ekspresi semua orang berubah. Apakah dia benar-benar akan menyetujui persyaratan ini, menawarkan Huang seperti ini? Banyak orang melihat ke arah Immortal Wang dan 3 makhluk yang tak tertandingi,
suasana menjadi agak menyesakan, berat sampai ekstrim. Cao Yusheng, semut tanduk surgawi, Chang Gongyan dan yang lainnya sangat marah, benar-benar ingin mengutuk, tetapi mereka tidak bisa mengatakan apa-apa di hadapan makhluk tertinggi. Namun, mereka semua angkat bicara, meminta penolakan proposal ini. Kalian semua adalah generasi muda, tidak memiliki kualifikasi untuk berdiri di sini. Cepat dan turunlah. Seorang wanita tua di sebelah Jin Taijun melambaikan tangannya, memerintahkan mereka. Itu karena Jin Taijun tidak mau berbicara dengan mereka. Dengan statusnya, dia tidak akan banyak bicara. Pada saat ini, Si Hao berdiri di dinding. Dia melihat ke arah makhluk tertinggi dan para pemimpin dari berbagai klan, berkata, "Bukannya aku takut mati, melainkan peti kayu ini tidak boleh diserahkan." Semua orang tidak bisa membantu tetapi mengangguk. Itu karena peti ini pasti membawa rahasia yang luar biasa. Bagi pihak lain untuk mengumpulkan kekuatan besar seperti itu, memaksa Imperial Pass seperti ini, itu sudah cukup untuk membuktikan pentingnya. Harta karun tertinggi ini sudah diperoleh oleh Imperial Pass, jadi bagaimana mereka bisa mengembalikannya? Itu terlalu memalukan. Pada saat yang sama, itu mungkin memicu hasil yang mengerikan. Ini terutama terjadi ketika semua orang melihat bahwa pihak lain terbuka dan tanpa rasa takut menuntut apa yang mereka inginkan. Itu jelas untuk mempermalukan para pembudidaya Imperial Pass. Bisakah kita mengubah kondisi? Peti kayu tidak bisa diserahkan. Jin Taijun berbicara. Ini membuat semua orang mengungkapkan ekspresi aneh. Qing Yi, Cao Yusheng, Lunar Jade Rabbit, dan lainnya sangat tidak puas, karena niat Jin Taijun terlalu jelas. Peti kayu tidak bisa diserahkan, tapi Huang bisa? Teman Dao, makhluk yang tak tertandingi di tembok kota berbicara, ingin mengatakan sesuatu. Teman Dao, saya tahu niat Anda, tetapi kami memiliki berita menyenangkan di pihak kami. Selama pihak lain tidak menyerang Imperial Pass untuk jangka pendek, semuanya bisa diubah, kesimpulannya akan sangat berbeda. Kata Jin Taijun. Lanjut di video chapter berikutnya. Terima kasih.